Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman, kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom Peta Islam kali ini. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol, berdiskusi, bertukar pikiran untuk menambah wawasan kita dalam memahami ilmu-ilmu Allah. Mungkin seperti pertemuan kemarin, mungkin sebagai pertama, mungkin kita perkenalan dulu sebentar ya, karena ada teman-teman baru ini ya. Perkenalan singkat aja, mungkin nama dan tempat tinggal aja. Nama, kalau misalnya nama asli tidak mau disebutkan nggak apa-apa, nama panggilan, ya, nama panggilan nggak apa-apa. Silakan. Mungkin perkenalan dari Bang Owe dulu. Monggo silahkan perkenalan singkat Bang Owe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok gak ada? Oh, jaringan mungkin. Halo, Bang Owe. Dilanjut aja yang lain dulu. Oke, mungkin dari Pak Adib, silakan Pak Adib. Mungkin ada yang belum kenal Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Bagi yang belum kenal, saya nama Adib Susila dari Yogyakarta. Oh, Jogja. Iya, Jogja. Sekampung halaman dengan Mas Ain. Oh, Terima kasih. Masya Allah. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Bang Kismet, silakan. Singkat saja. Halo, Bang Kismet. Oh, beliau lagi nge-live Ya, kan? sebentar nih lagi mau apa? Gus Romli dulu aja, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romli dari Waalaikumsalam. ya RT 028 RW 008 Dusun Kerajaan Masjid Desa Kalidilem, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 67354. Nomor rekening menyusul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, sebelum lanjut nanti untuk yang tidak berbicara nanti mohon maaf saya mute ya, biar enggak mengganggu kalau ada suara-suara seperti itu. Oh iya. Ya, Oke. setuju. Ya, mungkin lanjut sekarang Bang Hendra. Mohon maaf Bang Ain, ini ada iya. ada apa ya? Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Oh ya, silakan. Saya Bang Kismet. Kita memiliki YouTube ya, yaitu Bang Kismet Channel namanya ya, Bang Kismet Channel, dan juga saya punya Zoom, yaitu Zoomnya Bang Kismet juga. Ingin datang ke sini juga ingin bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat sesama Muslim ya di sini. Ingin kita mendalami tentang ajaran Islam.
Gitu ya. Itu pertama. Kedua mungkin gini, kalau memang di mute sama Bang Ain itu enggak, kalau menurut saya pribadi memang enggak ada masalah. Cuman nanti berikan kesempatan kalau ada yang raise hand gitu. Ya nanti jadi berdasarkan raise hand itu mungkin nanti Bang Ain bisa berikan kesempatan mereka. Mungkin itu saja Bang Ain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Kismet, siap. Oke, langsung saja Bang Hindra, silakan. Baik, terima kasih, Ain. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan dari Pekanbaru, asalnya dari Sumatera Barat. Terima kasih sudah dapat bergabung di PK Islam dalam diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, mungkin Bang Jeffrey, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Bunyamin, domisili Jakarta Timur. Demikian, Bang Ain, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Bang Martin, silakan Bang Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Billah. Alamat Sidoarjo, Sidokare, Jawa Timur. Salam kenal semua. Monggo Dewi. Monggo silakan. Salam kenal semua ya. Ya, terima kasih Bang Martin. Kemudian kita ke Bang Omai. Silahkan Bang Omai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Omai, yang biasa dengan Omai di sekolahan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih. Oke, kita ke Bang Arya. Silakan Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya Nanang Arya, domisilinya di Palembang. Ya. Saya di ini ya, punya channel juga, kami semua ini punya channel Ilmu Rendah Channel. Terima kasih Bang Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung menuju ke Bang Opo. Silakan Bang Opo. Merek HP ya. Oppo terkenal. Halo Bang Opo. Jauh dari perangkat HP beliaunya. Mungkin baru bikin kopi nih. Kita ke Bang Muslim Bakri. Silakan memperkenalkan sedikit Bang Muslimin Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muslimin Bakri dan saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Khoras. Mungkin itu aja Mas Ain perkenalan. Siap. Terima kasih. Kemudian yang belum siapa ya tadi ya? Yang belum Bang Anas tadi udah ya? Udah belum ya? Belum. Bang Anas ya, belum. Silakan Bang Anas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas. Posisi ada di Pasuruan. Asli Jember, tetangganya Gus Romli. Langkong Gus. Kami Gus. Kretan TV. Lanjut. Ya, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang belum tadi siapa ya? Oppo. Bang Oppo. Apakah sudah terkoneksi nih Bang Oppo? Lagi buat kopi merek Oppo beliau. Bang Ube tadi sudah ya? Bang Ube tadi. Belum.
Halo Bang Uwe. Sudah Bang Wong Uwe. Feifong belum itu. Gus Wong Feihong belum. Kok di tempatku nggak ada ya? Ada Wong Feihong itu, Gus Wong Feihong. Tadi saya masuk tapi kok udah keluar lagi ya? Wong Feihong itu Jet Li kalau nggak salah. Iya, Jet Li. Nggak ada ini. Mungkin nanti masuk lagi. Iya, masuk lagi mungkin nanti. Oke, berarti ini udah semua ya? Tinggal nunggu Moderatornya belum. Oh iya. Jogja juga. Hostnya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain, ya, kepanjangannya Ainun Rahman. Saya tinggal di Jogja. Saya punya channel YouTube ya, namanya Peta Islam ya. Jadi sebenarnya saya ditemani sama Bang Rahman, tetapi co-hostnya sedang nggak tahu ada kendala teknis mungkin ya. Saya hubungi tidak nyambung. Jadi sementara saya sendiri. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja diskusinya. Tetapi sebelum dimulai, mungkin saya ingin memberikan sedikit informasi lah mengenai Zoom ini ya. Karena sebenarnya Zoom ini setiap masing-masing bisa melakukan live ya, bisa melakukan live di YouTube-nya masing-masing. Artinya tidak hanya Peta Islam yang membuat dokumentasi diskusi ini, tetapi setiap orang bisa melakukan live seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin untuk agar nanti jalannya diskusi bisa berjalan dengan baik, mungkin nanti untuk yang pertama, karena ini pesertanya lumayan banyak daripada kemarin, nanti kita saya undang semua itu Gus. Ya, kita nanti kasih kesempatan 3 menit ya, maksimal 3 menit. Iya. Untuk semuanya berbicara lah untuk menanggapi tema tentang syarat sholat lah. Itu nanti kita kasih kesempatan ya. Setelah semua membuat ini menyampaikan, nanti baru silahkan yang mau menanggapi rajen. Siapa yang mau menanggapi rajen. Nah, dan ketika nanti ada satu orang yang berbicara, nanti untuk semuanya nanti akan saya mute ya, saya bisukan seperti itu. Jadi biar tidak mengganggu konsentrasi bagi yang sedang menyampaikan seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya nanti untuk saran dan kritik, waktu diskusi sedang berlangsung, nanti nggak usah menyampaikan saran dan kritik kepada personal seperti itu, nggak usah ada penilaian terhadap personalnya, tetapi itu nanti bisa disampaikan di bagian akhir saat closing. Nah, saat closing itu nanti bisa saran, kritik dan kesimpulan seperti itu. Jadi nanti bisa menyampaikan saran kepada masing-masing peserta atau kepada Peta Islam atau kepada Zoom, kepada moderator, nanti saran dan kritik berada di belakang. Karena nanti biar diskusinya itu masih fokus kepada tema seperti itu. Dan satu lagi di sini nanti tidak ada TikTok ya, tidak ada TikTok. Sementara belum ada TikTok karena nanti kalau TikTok biasanya itu yang berbicara itu susah didengar karena kan bareng-bareng gitu kan. Dan nanti membuat yang lain itu kehilangan kesempatan untuk berbicara seperti itu. Jadi sementara nanti tanya jawab. Nah, jadi misalnya Rasian nanti tanya jawab gitu aja. Biar lebih tertata seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya kepada kawan-kawan ya. Siap Komandan Gus. Oke, jadi sesuai tema pada malam hari ini ya, yaitu tentang syarat sholat ya. Nah, mungkin bagi siapa saja yang ingin menyampaikan, monggo ini giliran semua dulu, nanti tanggapan belakangan setelah semuanya waktu itu. Mungkin dari ini yang mungkin dari Gus Romli dulu deh.
Iya, ya enggak apa-apa. Berapa menit tuh? 3-4 menit ya. Iya. Iya, 4 menit. 4 menit berarti semuanya nanti 4 menit ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsu shalawatin iftaraduhunna Allahu azza wa jalla. Man ahsana wudu'ahunna wa shallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna kana lahu 'indallahi ahdun ay yaghfira lah. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Dan berkata di dalam kitab Kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 126 berkata bahwa amma syara'an fahuwa qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi ay qasdus syai'i alladhi yuridu fi'lahu hala kauni dzalik al-qasdi muqtarinan bi fi'li dzalika syai'. Jadi begini, nanti ada penjelasannya itu yang saya baca itu berkaitan dengan sholat. Jadi begini, sholat itu akar katanya itu alif lam sod lam alif tak marbutoh. Itu namanya sholat dalam bentuk singular atau tunggal. Kalau dalam bentuk plural tetapi itu limited, alif lam sod lam wawu alif tak biasa. Itu namanya jama tetapi ada batas. Jadi as-sholawat itu maksudnya itu sholat 5 waktu. Kalau as-sholawat alif lam sod lam wawu alif tak marbutoh itu pengertiannya tentang plural unlimited ini. Jadi sholat lain selain sholat 5 waktu itu disebut as-sholawah gitu loh. Kalau tadi sholat 5 waktu as-sholawat gitu. Kalau sholat itu as-sholah. Jadi kalau as-sholah itu sholat tunggal. Kalau as-sholawat itu sholat 5 waktu. Kalau as-sholawah itu sholat apa saja. Misalnya sholat mutlak, sholat duha, sholat syuruk, sholat tohur. Yaitu sholat li syukril wudu itu yang oleh Bilal itu. Dan semuanya. Jadi sholat itu atau as-sholawat atau as-sholawah itu artinya adalah doa. Yaitu permohonan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kalau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu namanya amar atau perintah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, as-shalah itu di dalam Al-Qur'an dengan derivasi atau variasi atau berbagai variasi suku katanya itu ada 16 bentuk suku kata ya yang diulang selama sebanyak 17 kali dalam 57 surat. Sedangkan as-sholawah yang artinya sholat selain sholat fardu itu di dalam Al-Qur'an diulang 4 kali. Cuma terdapat di dalam 3 surat. Jadi ya nggak apa-apa. Itulah. Jadi setelah itu sekarang pengertian sholat. Apa pengertian sholat secara terminologi adalah dalam hadis ya Tirmidzi dan Abu Dawud, miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi tahlil di sini tidak pakai ha, pakai ha. Kalau ha itu kan tahlilan itu, karena tahlil ini kan pungkasan. Jadi kunci atau awal permulaan dari sholat itu adalah wudu ya. Awalannya, pembukaannya yaitu takbiratul ihram. Sedangkan akhirannya adalah salam. Jadi sholat itu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi adalah suatu perbuatan dan ucapan
yang dilalui dengan wudhu, setelah itu dimulai dengan niat dan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya. Jadi sholat di dalam Al-Quran itu ada, sudah habis ya? Iya, iya. Ya wis, terima kasih, nanti aja berkembang ya. Iya. Siap, Komandan. Terima kasih. Lanjut. Penjelasannya tadi lengkap dari penjelasan Siap, sholat. Komandan. Kita ke yang lain, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau menyampaikan, nggak harus 4 menit juga sih, itu maksimal gitu. Jadi artinya nanti bisa lanjut seperti itu. Mungkin kita ke Bang Arya nih. Bang Arya, silahkan Bang Arya. Raden Arya. Sebentar ya, saya bisa dilewat sebentar Mas, Bang ya. Oh iya. Sebentar ya, nanti ya. Masih di jalan beliau. Oh iya, iya. Oke, kita ke Bang Anas. Silahkan Bang Anas. Dilewati dulu Mas. Masih ada pekerjaan. Oke, siap. Kita ke Bang Away. Bagus namanya ini, Away. Bang Away, apakah terkoneksi? Oke, lewati ya. Lewati dulu. Oke, sekarang ke Bang Kismet. Silahkan Bang Kismet. Terima kasih Bang Ain. Ya. Kesempatannya. Saya hanya mau menambahkan ya. Jadi arti dan makna sholat itu yaitu suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setelah itu bagaimana makna sholat bagi kehidupan manusia? Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama hubungan manusia dengan Allah. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah lain. Nah, juga bagaimana ini sholat ini menurut syariat Islam? Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Rafi'i dalam buku yang berjudul Terjemah Fathul Mu'in oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah menjelaskan pengertian sholat dari segi bahasa berarti doa. Sementara menurut syara, pengertian sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah itu, apa hikmah dari sholat? Sholat ialah, hikmahnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir batinnya dan selalu dalam kondisi bersih. Kalau begitu ditanya lagi, apa esensi sholat menurut Al-Quran? Sholat bukan hanya sekedar gerakan seperti ruku, sujud, tetapi esensi sholat adalah bila mana seseorang mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Sholat diawali dengan berdiri, membaca takbir. Pada saat itulah kita melihat ciptaannya dengan memuji kebesarannya. Oke, dilanjut. Apa yang dimaksud dengan makna spiritual dalam sholat? Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan yang langsung atau dalam kurungnya direct connecting dengan Allah. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang dada. Seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. 1 menit lagi, Bang. Oke. Mengapa sholat dapat menenteramkan hati manusia? Sholat adalah ibadah yang berisi zikir atau mengingat Allah dan doa kepada Allah. Sholat secara bahasa artinya doa dalam Al-Quran. Zikir disebut dapat membuat hati menjadi tenang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Oke, mungkin sampai di situ saja dulu. Terima kasih Bang Ain telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kismet. Mungkin sebelum dilanjut, kita sambut dulu, ini ada yang masuk, Ustadz Harjoko Ahmad. Assalamualaikum Ustadz Harjoko Ahmad. Iya, saya undang juga beliau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ain, sukses selalu. Ya, amin. Ini sesuai kesepakatan ini, Ustadz, ini perkenalan singkat dulu ya. Nama dan tinggalnya di mana gitu. Monggo, silahkan memperkenalkan diri. Singkat saja. Nama saya dikenal di Cirebon Ustadz Harjoko Ahmad. Ya. Terapi batiniah. Itu. Jadi saya di Cirebon. Cirebon. Oh ya. Oke. Oke. Penguasa alam jin beliau itu. Kok terlalu resmi Bang Kismet tadi? Ya ada tersenyumnya. Ya, ini posisi zoomnya zoom resmi nih Gus. Silakan Bang Ain. Ada tertawa-tertawanya biar tidak garing ya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Untuk tema kita, saya ingat lagi adalah syarat sholat ya. Jadi silakan nanti difokuskan untuk tema tersebut. Mungkin kita ke Bang Hendra Gunawan. Silakan menyampaikan sedikit. Ya, terima kasih Mas Ain. Saya mungkin menyampaikan sedikit saja terkait dengan sholat ini, sebagaimana mungkin sudah terang benderang. Secara penyampaian dari teman-teman semuanya sudah jelas bagaimana sholat itu dan apa definisi sholat. Tapi pada dasarnya, sholat itu kan adalah doa, harapan. Kemudian juga merupakan senandung harapan. Jadi kalau kita definisikan sholat, istilah sholat itu merupakan doa, harapan. Jadi harapan kita dengan harapan para nabi dan harapan Allah itu satu frekuensi. Jadi apa yang menjadi doa itu jadi satu linear gitu. Nah, jadi kalau kita lihat juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah, kalau kita bicara Allah itu selalu dengan ilmunya, yaitu Al-Quran itu sendiri dengan sunnah Rasul. Nah, sebagaimanapun juga malaikat dan para malaikat itu menyenandungkan harapan, dan begitupun juga harapan para nabi. Jadi pernyataan beriman dan berharap hidup atas yang demikian, yaitu sebagaimana Allah gambarkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, inilah yang harus kita fokuskan. Jadi sholat itu merupakan suatu pembinaan hidup atau pembinaan diri menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang mutakin, sehingga mencapai
menjadi tingkat manusia yang mukhlisin. Tingkat yang tertingginya adalah manusia yang ihsan. Jadi memang sholat adalah satu tata cara kita mendekatkan diri atau apa yang menjadi keinginan Allah, yaitu Al-Quran itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita bina diri kita sebagaimana tata cara sholat itu sudah dicontohkan oleh para rasul mulai dari Nabi Adam sampai pada Nabi yang terakhir. Jadi pada dasarnya sholat itu sama. Apa yang Allah contohkan dari nabi-nabi terdahulu, sholat itu demikian. Nah, tapi karena dari nabi ke nabi mengalami proses perubahan, pergeseran, sehingga sholat itu jadi sholat bermacam-macam jadinya. Nah, 1 menit lagi, Bang. Ya. Jadi artinya sholat itu radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Jadi keinginan Allah itu sama, menjadi padu dengan maunya para rasul. Nah, jadi mungkin ini yang harus kita tancapkan bahwa di dalam sholat itu merupakan konsep bagaimana membina diri kita menjadi manusia yang mutakin. Demikian Mas Ain. Oke, terima kasih Bang Hendra Gunawan. Mungkin selanjutnya kita ke Bang Jeffrey. Silakan Bang Jeffrey. Baik, terima kasih atas kesempatan Bang Ain. Sebenarnya kalau saya diminta pendapat, mau berpendapat apa lagi? Karena ini sudah kewajiban ya. Kewajiban buat kita yang tidak perlu lagi kita utak-atik mengenai sholat ya. Apalagi sudah dikatakan ya ibadah yang terbaik adalah sholat. Jadi clearlah saya rasa ya persoalan sholat ini persoalan yang sudah clear 100% dalam keimanan kita di dalam berkeyakinan tentang Al-Quran. Dan semuanya sunnah-sunnah juga sudah disampaikan dan sudah dipraktekkan langsung dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak ada hal yang perlu lagi dibahas karena ini sudah harga mati dalam keyakinan kita. Dan tidak ada satupun lagi penafsiran-penafsiran lain terhadap salat ini. Ya di belakang hari karena sudah tercantum semua dalam Al-Quran dan hadis. Hanya itu yang saya dapat sampaikan bahwa salat ini sudah menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan dan tidak ada lagi hal-hal yang diragukan dalam salat ini dan juga sudah ditetapkan juga bahwa sebaik-baiknya ibadah adalah salat. Demikian Bang Ain ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih banyak ini. Kalau Bang Jeffrey, saya mau tanya nih, karena ini waktunya masih banyak ini, kalau kaitannya dengan syarat sholat itu gimana, Bang Jeffrey? Bisa menambahkan? Ya, di dalam sholat ini kan sudah ada syariatnya. Ya, syariatnya sudah ditetapkan syariatnya dalam sholat. Adapun tentang hal yang lain sudah disampaikan juga kepada dari Nabi besar Muhammad SAW yang bisa kita lihat di dalam hadis Bukhari ya. Di sana banyak tafsiran-tafsiran di dalam hadis yang hadis sahih gitu. Jadi iya, tidak ada lagi di antara seluruh yang meyakini tentang Islam tidak ada perbedaan dalam syarat lagi. Iya, syariatnya jelas, ya ilmunya jelas, ya hakikatnya jelas. Jadi apa lagi yang mau dibicarakan tentang sholat? Iya, tinggal kita mengajarkan kepada yang terbaik untuk dijalankan kepada anak-anak kita gitu. Oke. Siap. Tidak lagi. Demikian Bang Ain. Makasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Jeffrey. Nah, mungkin selanjutnya kita ke Bang Martin. Silakan Bang Martin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan semua ya masalah sholat menurut bahasa yaitu doa dan menurut istilah
Saya cuma menambahkan sini yang saya tahu itu ya, sholat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka robohlah agamanya. Itu ada makol, kalau saya salah hadis itu, sholatu imaduddin, komantaroka faqad aramaddin. Sholat ini memang penting ya. Jadi tiang agama dalam Islam itu sholat. Bahkan sholat itu adalah pengejawantahan dari keimanan kita. Kalau kita iman kepada Allah, ya konsekuensinya menjalankan syariat Allah, menjalankan hukum Islam. Terus ada lagi, bukan cuma itu, sholat ini luas ya. Semua umat mulai dulu itu, insya Allah kalau nggak salah sudah ada sholat. Misalnya sholat sebagai perintah kepada Bani Israel, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi sholat memang sangat berat, sama berat sekali ya, sampai wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu jadi ya memang namanya tiang agama. Kalau tidak sholat ya agamanya pasti roboh. Jadi demikian wajibnya sholat itu sampai orang sakit itu ada tata cara sholatnya. Orang nggak bisa berkata-kata, ada tata cara sholatnya. Bahkan sampai cuma bisa berkedip masih berkewajiban sholat. 1 menit lagi, Bang. Silahkan. Ya. Demikian lagi di dalam perang. Ada masih wajib juga sholat. Ada tata caranya juga dijelaskan di Al-Quran, insya Allah. Demikian tambahan dari saya. Silakan dilanjut yang lain. Oke, terima kasih Bang Martin ya. Perlu saya ingatkan kembali ya, tema kali ini adalah syarat sholat. Jadi ketika ada penjelasan tentang sholat, kalau bisa disertakan juga tentang syaratnya gitu ya. Jadi temanya syarat sholat. Oke, kita langsung sekarang ke Bang Upo. Silahkan Bang Upo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang Upo. Tadi saya mendengar beberapa pandangan ya, yang intinya ada yang mengatakan bahwa kita kalau bicara sholat itu sudah final gitu. Kan begitu. Jadi tidak perlu lagi dikaji, tidak perlu lagi ditinjau ulang, tidak perlu lagi direview, karena mungkin kita merasa kita sudah memenuhi syarat dan sudah mencapai dari tujuan sholat itu kan gitu. Mungkin. Makanya saya berangkat dari masalah umat Islam sekarang ini, apakah sudah memenuhi daripada syarat sholat itu? Apakah sudah mencapai daripada tujuan sholat itu kan gitu. Karena kalau kita tidak mengenali masalah ini gitu, saya kira umat Islam akan seperti ini terus gitu. Yang kita inginkan kan al-Islamu yu'la wala ya'lu alaihi gitu kan. Tinggi di atas segalanya gitu. Kan begitu. Kesadarannya, kinerjanya, dan lain-lain lah gitu. Maka saya menganggap sholat ini bukan sesuatu yang remeh gitu. Tetapi kadang-kadang persepsi kita yang masih remeh. Jadi sholat itu tinggi, sholat itu memiliki nilai-nilai yang agung gitu, bagi musholin gitu. Tapi kalau kita tidak memahami keagungannya, itu bisa menjadi mispersepsi dan bisa menjadi disorientasi pada istilah sholat itu sendiri. Jadi perlu kita introspeksi sebenarnya, apakah kita itu sudah memenuhi syarat-syarat sholat
sesuai yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, terutama gitu kan. Sebab faktanya kita lihat banyak umat Islam ini merasa bangga dengan golongan masing-masing, dengan kaifiat sholatnya masing-masing kan gitu. Sementara kesadaran Al-Quran masih jauh daripada yang kita harapkan sebenarnya. Nah, kita harus otokritik kan gitu. Kita harus ya menghisap gitu, introspeksi gitu. Supaya apa? Supaya bisa meningkat dari hari ke hari kualitas sholat kita gitu. Seperti yang diinginkan oleh Al-Quran itu, Allah itu sendiri dalam Al-Quran kan gitu. Jadi kalau saya lihat kebanyakan umat Islam ini kalau saya amati lebih menjadikan ritual sholat itu sebagai tujuan hidup. Sehingga sholat yang dikerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban sholat. Apakah benar jika kita melaksanakan kaifiat ritual sholat dimaksudkan untuk mendapatkan pahala agar kemudian kelak dapat masuk surga? Kan itu. Kan ini perlu dipertanyakan. Kalau pahala itu adalah sebuah konsekuensi, reward, tapi nanti gitu, nanti, ya kan? Kalau dunia ini sudah tidak ada lagi, kan gitu, akhirat nanti gitu, itu pahala kan ini, pahami seperti itu kan? Istilah pahala itu sendiri tidak ditemukan dalam Al-Quran. Allah menggunakan kata ajron, ajron kabir, kan? Nah itu harus dibedakan gitu kan. Kalau dulu kan sering orang bilang sholat itu sembahyang gitu. Karena menganggap sholat itu untuk menyembah Tuhan. Gitu. Sholat itu untuk Allah, gitu, untuk Tuhan. Gitu. Kan gitu. Nah sekarang ini agak-agak jarang gitu orang mengatakan, yuk sembahyang yuk, jarang. Udah sholat itu. Cuman kesadarannya masih banyak yang terbawa-bawa dengan sembahyang gitu. Jadi Allah itu untuk disembah. Dipuja-puji gitu. Zatnya. Jadi ritual sholat itu untuk memuja-muji zat Allah gitu. 1 menit lagi Bang. Nah, itu selama ini kita lihat seperti itu. Jadi ada lagu yang berpandangan bahwa sholat itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, tebus dosa instan. Gitu. Jadi besok kita berzina, habis itu sholat, berwudu, habis itu kita merasa sudah tebus dosa instan gitu. Jadi terus aja maksiat jalan terus, mau kemungkaran, kekejian jalan terus gitu kan. Nah itu saya melihat ada yang begitu gitu. Kan gitu. Ada juga sholat digunakan untuk motif-motif pencitraan untuk publik, pada publik, cari muka gitu. Ada juga gitu. Jadi kan ini perlu dikritisi, perlu dikoreksi gitu. Supaya kita tidak kegeeran gitu. Pada motif-motif yang salah. Ada juga yang menggunakan pelestarian hafalan Al-Quran. Bagus kan? Untuk melestarikan hafalan Al-Quran dibawa ke dalam sholat. Ada yang seperti itu. Ada juga untuk interaksi, komunikasi, dialog pada Rob. Memadukan harapan, komitmen, janji. Kan? Ya, bagus. Jadi jangan sampai kita sholat itu menjadikan sholat itu ejekan atau permainan atau penipuan. Jadi kita sholat itu untuk menipu Allah maksudnya. Tapi sebenarnya kita menipu diri sendiri. Oke. Terima kasih ya, karena udah dibatasi. Saya cukupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke Ustadz Harjoko Ahmad. Silahkan, Ustadz. Ya ini barangkali lebih dikit, nggak apa-apa ya untuk edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai hamba Allah harus wajib memuji kepada Allah dengan hamdun qauli, hamdun fi'li, dan hamdun hali. Dan kita senantiasa bersolawat kepada makhluk yang terbaik, yakni baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat ini ada yang namanya jasmani, nafsani, dan ruhani. Jadi saya ngambil satu ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi ini penggalan ayat. Inna sholata tanha anil faksa iwal mungkar. Dilanjut dengan wala dzikrullah ya akbar.
batasan sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di situ ada lanjutannya ya, wala dzikrullahi akbar. Sholat ini secara syariat, secara undang-undang harus bersuci. Dan harus membaca takbir, Fatihah, dan seterusnya. Itu syariatnya. Di dalam thorikohnya adalah praktek di dalam kitab berwudu. Berwudu membasuh muka, membasuh kumur-kumur, ya kan, termasuk membasuh tangan dan kaki. Itu namanya thorikoh, prakteknya. Di dalam kita membaca takbir, baca Fatihah, dan tahiyat, itu namanya thorikoh. Hakikatnya adalah kita harus khusyuk, konsentrasi yang tinggi, karena kita lagi menghadap, menuju kepada Sang Pemberi kehidupan, yakni Allah Ta'ala. Ma'rifahnya adalah buah dari syariat, thorikot, hakikat, dan buahnya adalah ma'rifah. Buahnya adalah tentram jiwa, termasuk persoalan yang ada di dalam menjalani hidup, kehidupan, dan penghidupan menjadi terselesaikan. Dan kembalinya adalah bi'idznillah, yakni izin Allah. Di dalam menjalankan syariat, thorikoh, hakikat, dan ma'rifah, tentunya ada jasmani, ada gerakan. Nafsaninya adalah khusyuk. Itu. Ruhaninya adalah dzikir. Jadi untuk menyatukan jasmani, nafsani, dan ruhani itu butuh pembelajaran. Makanya disinilah bahwa buahnya sholat, di situ tentunya kita harus lemah lembut. Ini buahnya lemah lembut, andap asor, pemaaf. Andai kata ada di luar kita berjalan, ada yang mencelakakan orang banyak, ya kita singkirkan. Artinya, itu. Dan secara tadi, inna sholata tanha anil faksai wal mungkar, bahwa sholat ini ada batasan. Nggak mungkin subuh dilakukan di waktu duhur. Nggak mungkin duhur dilakukan di waktu asar. Atau seterusnya. Sampai dengan subuh lagi. Lah, disitulah kenapa ada lanjutan wala dzikrullahi akbar. Karena mengingat Allah itu tidak ada batasan. Yakni dzikir. Kalau kita hitung sholat 10 menit. Satu waktu ya. Subuh gitu. 1 menit. Taruh aja berarti 1 jam lah untuk 5 waktu ya. Itu berarti dalam 24 jam kita dalam kerugian. Makanya di situ dilanjut wala dzikrullahi akbar. Artinya kita sebagai hamba Allah harus senantiasa di dalam hati, lubduknya harus diisi dengan ingat kepada Allah. Itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Pak Adib, silakan nanti setelah itu raise hand ya bagi mau yang ingin menambahkan. Silakan Pak Adib, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita bisa bersua melalui Zoom.
Saya lihat di peserta ini ada sekitar 13 orang, cukup lumayan banyak. Memang umat Islam, mayoritas umat Islam, paling tidak di Indonesia yang kita ketahui, itu menganggap persoalan salat ini sudah selesai dalam arti pengertiannya, syarat rukunnya, dari segala macamnya itu sudah selesai, tinggal pelaksanaannya. Jadi kalau ada yang memperdebatkan masalah salat ini, seakan-akan ada kesan mundur ke belakang. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dari para alim ulama pendahulu kita, bahwa pengertian sholat ini sudah dirumuskan sedemikian detail, sedemikian lengkap gitu. Tetapi dalam kaitan dengan generasi saat ini, apa yang disinyalemenkan oleh beberapa orang bahwa sholat itu kebanyakan hanya menjadi semacam ritual rutin yang cenderung monoton dan kadang-kadang kalau tergesa-gesa, dan ini banyak terjadi, itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, terutama dalam konteks sholat 5 waktu. Nah, oleh karena itu, saya kira tidak ada jeleknya kalau kita membongkar kembali sebetulnya pengertian salat yang diajukan oleh Quran, yang kemudian diaplikasikan oleh umat Islam ini masih selaras nggak, masih sama nggak kalau Rasul menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti halnya aku salat. Oke, kita menganggap salat kita itu sudah mirip lah, sudah seperti kaifiatnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi yang salah satu pertanyaan yang menggelitik itu bagi saya, kalau Rasul memerintahkan kita untuk meniru salat beliau, satu hal yang prinsip yang patut kita ketahui bahwa sholatnya Rasul itu penuh pemahaman dan penuh kesadaran. Jadi sholatnya Rasul itu sekali lagi penuh pemahaman dan penuh kesadaran. Artinya apa yang beliau ucapkan itu benar-benar sesuai dengan yang apa di alam pikirannya, apa di dalam hati kalbunya, apa yang di dalam tindakan sehari-harinya. Sehingga sholat itu akhirnya membentuk yang populer diistilahkan dengan akhlakul karimah. Sehingga ada hati yang menyatakan bahwa kalau ditanya akhlaknya Rasul apa? Karena khuluquhul Quran. Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Sehingga salah satu nama sholat pun, sholat subuh itu disebut dengan Quran al-Fajri. Jadi berquran di waktu fajar. Sehingga sholat 5 waktu itu secara prinsip adalah berquran di waktu pagi, berquran di waktu siang, berquran di waktu sore, berquran di waktu maghrib, dan berquran di waktu isya. 1 menit lagi Pak Adib. Ya, dan sekali lagi salah satu yang menarik itu, apakah kita ketika menirukan sholatnya Rasul itu dengan sepenuh pemahaman dan sepenuh kesadaran, atau baru secara kaifiat saja. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Karena ada larangan di dalam konteks orang mabuk ya, wala taqrabus sholat hatta
wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kalau Rasul itu sepenuh pemahaman dan sepenuh kesadaran, mestinya kita juga sholat dalam kaitan itu dengan sepenuh kesadaran dan sepenuh pemahaman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang resen Gus Romli sama Bang Opo ya, tapi sebelum kita ke Gus Romli mungkin sedikit iklan ya, sedikit jeda iklan ya. Oke, saya akan menyapa teman-teman yang menonton live streaming pada kali ini ya. Selamat menonton ya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti obrolan kita di Zoom Peta Islam, atau nanti bisa menonton juga di YouTube-nya Peta Islam ya, di Peta Islam channel di YouTube, atau bisa melihat di channel-channel yang lain yang melive-kan diskusi ini. Oke, baik. Kita ke Gus Romli dulu tadi yang sudah resen. Silakan Gus Romli, 5 menit waktunya. Nggih, matur sembah nuwun. Gus Ain Nur Rahman yang sangat arif bijaksana begini. Saya kembali kepada laptop dulu ya, sebelum pengembangan pembicaraannya. Tapi rasanya diskusinya ini hambar suasananya. Kurang ada. Ya kayak Gus Baha itu, kalau walaupun yang disampaikan serius, tapi kan nuansa intonasi, refleksi, diksi kan cenderung membuat suasana gayang gitu. Jadi saya sebetulnya sangat berharap di sela-sela pembicaraan itu ada sentilan-sentilan yang asyik gitu, tapi nggak masalah. Jadi begini, ya, resmi, terlalu resmi forum kita ini, nggak apa-apa. Jadi saya urun rembuk tentang syarat dan rukun ya. Jadi kalau syarat itu sesuatu perbuatan yang biasanya dilakukan sebelum perbuatan dimaksud ya. Sedangkan rukun itu adalah ucapan atau perbuatan yang mengiringi perbuatan dimaksud, misalnya sholat. Jadi berdasarkan beberapa marji ya, referensi bahwa syarat sahnya sholat itu paling tidak ada 5 ya. Seperti tadi hadisnya dibaca kan, miftahus shalah al-wudu. Jadi wudu itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk waktunya. Jadi ketika belum waktunya, ya nggak boleh dilaksanakan. Nah, itu terhadap sholat wajib yang waktunya sudah jelas. Kalau ingin sholat apa lagi, ya sholat sholat selain sholat wajib. Itu apa? Sholat mutlak apa? Sholat apa? Itu tidak ditentukan waktunya. Nah, ada waktu-waktu tertentu itu yang tidak boleh mengerjakan sholat. Kecuali di Makkahul Mukarramah ya, tidak ada waktu tertentu, itu semua terus bisa sholat. Apa setelah subuh, apa setelah asar, begitu loh. Itu yang kedua tentang waktu ya, masuk waktu sholat wajib. Jadi jelas faedah qadaitum as-shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim faedat ma'antumus faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Itu masalah waktu. Masalah bersuci yang kedua tadi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Jadi berwudu itu maksudnya. Yang ketiga itu syarat sahnya sholat itu suci badan, tempat dan pakaiannya. Jadi ya memang harus diwajibkan suci wong kita menghadap kepada yang maha suci kan. Jadi itu
persoalan mengenai wajibnya suci terhadap tempat, pakaian dan badannya orang itu. Dia baga fatahhir, itu ayatnya Al-Muddathir ayat 4. Selanjutnya harus menutup aurat. Auratnya laki-laki itu kan sebetulnya di atas pusar sampai di bawah lutut, tetapi untuk lebih ahsan, lebih baik dalam makna tasawuf ya. Tasawuf itu adalah melakukan sesuatu kewajiban dengan lebih sopan gitu. Jadi kalau dalam pengertian syariat, aurat laki-laki kan cuma di atas bucil pusar ini dan bawah lutut, tapi kita kan harus memenuhi etika dan estetika, apalagi terhadap yang maha estetik ya. Itu mengenai menutup aurat ya. Jadi ayatnya, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian panjenengan semua yang indah, di setiap memasuki masjid, atau maksudnya mau sholat. Yang terakhir, syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Kiblatnya ya mana ya, di Ka'baitullah itu yang dibangun oleh malaikat itu dulu. Jadi kemana? Kalau dari kita itu ke barat, agak ke utara sedikit begitu. Jangan terlalu dipaksakan. Ada yang memaksakan sampai menghadapnya lain dengan makmum yang, jangan dipaksakan. Pokoknya niatnya berusaha barat ke utara sedikit, begitu sudah masuk itu ya. Jadi Quran surat Al-Baqarah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja panjenengan keluar, maka hadapkanlah wajah panjenengan ke arah Masjidil Haram. Itu saja dulu tentang sahnya sholat. Nanti setelah itu rukun sholat. Setelah itu baru kita kaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Mungkin begitu, Gus. Maaf kalau lebih waktu. Ya, terima kasih, Gus Romli ya. Mungkin sebelum ke Bang Opo ini menanggapi tadi, suasananya agak dibikin santai gitu ya. Sebenarnya itu enak santai itu. Ya, artinya santai aja. Jadi saya juga nggak bisa membawakan santai, nanti mengalir saja lah Gus ya. Mengalir aja. Karena mungkin ini ada orang-orang baru yang masih belum ini juga kan, belum kenal gitu. Oke. Iya. Kalau saya sama Gus Romli santai gitu ya, Gus. Santai. Lanjut. Kita ke Bang Opo, silakan Bang Opo. Oke, terima kasih. Nah, kembali ke syarat sholat ya. Kalau saya memandang kalau syarat sholat itu yang nomor satu itu adalah ilmu pastinya. Ya. Jadi kalau bicara ilmu ini kaitkan dengan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, wa 'allamahul bayan. Jelas di situ bahwa Ar-Rahman itu Allamal Quran. Orang bilang Ar-Rahman Maha Pengasih gitu. Ya kalau bilang Maha Pengasih ya kasih Quran itu, kasih ilmu itu. Allamal Quran. Jelas itu. Allah mengajarkan satu ajaran, satu ilmu bernama Al-Quran. Kenapa nggak disebut Al-Quran dan macam-macam? Ya karena memang itu adanya gitu. Jadi kita aja yang bikin macam-macam. Makanya syarat sholat itu adalah ilmu. Pakai Quran. Sebab Allah juga yang mengatakan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa artinya? Jangan ikuti apa yang sesuatu padanya itu tidak ada ilmunya gitu. Jadi kalau sholat ada ilmunya, jangan ikuti kalau nggak tahu ilmunya gitu. Ya harus tahu ilmunya dulu gitu. Karena apa? Karena inna sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, fuad, diterjemahkan hati nurani gitu, penanggapan, masing-masing akan ditanyai gitu kan. Akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya betul kata Pak Adib tadi yang mengatakan bahwasanya ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah. Hei orang-orang yang telah beriman, la taqrabus shalah. Kan kalimat yang sama dengan la taqrabuz zina gitu. Jangan sholat gitu. Loh, maksudnya gimana? Ya wa antum sukaro gitu. Sedangkan Anda mabuk. Apa orang beriman mabuk-mabukan masih mabuk botol gitu?
Kan nggak mungkin ini konteksnya mabuk botol. Ini mabuk pikiran ini. Ini mabuk pikiran. Gimana orang mabuk pikiran? Dia ngomong Quran tapi pemikirannya bukan Quran. Itu mabuk pikiran namanya. Hatta ta'lamu ma takulu. Artinya kita ngomong tuh harus tahu gitu. Harus berilmu gitu. Kan kalau sholat itu kita ada yang kita ucapkan kan. Ada yang kita omongkan dalam sholat itu. Ada yang kita nyatakan, harapan. Harus diketahui apa harapan itu dalam sholat. Jangan kayak orang mabuk gitu sholatnya. Itu namanya sukaro. Ya kalau orang beriman masih mabuk-mabuk botol bukan beriman itu namanya. Tapi ada orang yang beriman tapi masih ya mabuk pikirannya. Namanya masih dalam proses taubat kan. Wajar mabuk-mabuk ajaran sesat gitu kan. Masih mabuk gitu. Wajar, makanya syarat sholat itu harus menuntut ilmu. Makanya sholat itu konteksnya lanjutan. Konteksnya adalah lanjutan taktik sami'na. Sebelum atokna sami'na. Ya kita sami'na kan tadi saya bilang tuh. Inna sam'ah. Pendengaran. Jadi pendengaran kita ini, pendengaran ayat-ayat Al-Quran ini kita simak itu, sami'na. Kita menyimak itu Al-Quran itu melalui apa? Sebelum sholat perintahnya apa? Jadi kita sebelum sholat itu lanjutan. Sebelum sholat itu perintahnya apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Telaalah apa yang diwahyukan kepada Anda. Apa yang diwahyukan kepada Anda? Al-Quran. Ada yang lain diwahyukan dari selain Al-Quran? Nggak ada. Makanya minal kitab. Wahyu minal kitab. Selain Alkitab, itu isi ma'rifat itu. Nggak ada lain itu. Wahyu. Yang diwahyukan dari kitab itu apa? Al-Quran. Makanya waqimis sholat. Jadi setelah ditelaah apa yang diwahyukan dari Alkitab, itu baru tegakkan sholat. Ya ibaratnya hubungannya konteksnya ini apa? Antara korelasinya apa? Antara mentelaah wahyu, ilmu dari kitab itu dengan sholat. Ya materi sholat itu kita kenali, kita pahami satu persatu. Al-Quran itu baru kita tegakkan materi itu ke dalam sholat. Jadi sholat ini membentuk mau dengan apa yang kita kaji, apa yang kita telaah. Ya kita sholat kalau kita nggak melalui proses itu, ya saya pikir nggak ada kualitasnya sholat itu. Jadi sholat itu harus dimulai dari penelaahan Al-Quran. Makanya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Seperti itulah kami mewahyukan kepada Anda. Sejenis sebagai wahyu itu sebagai ruh. Apa energi, apa itu ruh itu? Pembangkit. 1 menit lagi. Dari perintah kami. Jadi makunta tadrimal kitab walal iman. Anda tidak tahu apa itu Alkitab, nggak ada iman. Karena iman itu sumbernya di Alkitab. Jelas itu. Makunta itu Asy-Syura 52 ya. Jadi bukan ayat ngarang, ini ada ayatnya gitu. Makunta tadrimal kitab walal iman. Jadi supaya kita bisa tadrimal kitab, ya harus ratilil Quran tartila. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Kan itu. Itu syaratnya mutlak itu. Innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Dalam rangka iman kan? Kita sami'na itu kan. Nah, makanya syarat mutlaknya itu haruslah ratil Quran. Memahami isi Al-Quran itu untuk kita bawakan ke dalam dialog kita, interaksi kita kepada Allah dalam sholat itu supaya korib gitu. Jadi ada koneksi di sana. Nah, oke, Bang Obo. Ada hubungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.